Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan Ustazah Nita. Sebelum pembelajaran IPS dimulai, kita akan berdoa bersama-sama yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan potensi ekonomi negara di ASEAN. Nah, Ustazah sudah melampirkan beberapa gambar bendera yang ada di negara ASEAN, yaitu ada negara Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan yang terakhir negara kita, negara Indonesia. Pernahkah kamu mendengar tentang ASEAN? Bukan ASEAN Games ya. Kalau itu mah pertandingan olahraga yang heboh kemarin. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara di bidang ekonomi dan geopolitik. Nah, membahas tentang negara ASEAN, kita jalan-jalan yuk. Kita mampir-mampir ke negara-negara yang lainnya. Next ya. Yang pertama ada Indonesia, negara kita. Negara yang pertama adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam loh, mulai dari potensi alam yang indah, perairan yang bersih, dan tanah yang subur untuk menjadi tempat tinggal para tumbuhan. Dari bidang pertanian, yang menjadi unggulan adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, dan masih banyak lagi. Tidak hanya unggul pada bidang pertanian, kelautan, dan perikanan pun sangat kaya akan sumber daya alam. Dengan mayoritas wilayah 70% perairan, menyebabkan Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi banyak ikan-ikan dan hewan air lainnya. Lalu, dari sektor pertambangan pun, Indonesia tidak mau kalah. Minyak bumi, alam, emas, timah, dan tembaga masih menjadi sumber daya alam dan sumber mata pencarian bagi kebanyakan orang. Nah, setelah Indonesia, kita terbang yuk ke negara sebelah. Lanjut ya. Yang kedua, ada Malaysia. Beranjak ke negara tetangga dari sisi Pulau Kalimantan, yaitu negara Malaysia. Malaysia merupakan negara yang masih serumpun sama dengan kita loh. Hal ini dibuktikan dengan kondisi geografis yang hampir sama dan sumber daya alamnya pun hampir serupa dengan negara kita. Dari bidang pertanian yang menjadi komoditas utama Malaysia adalah padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Lalu dari bidang pertambangan, Malaysia mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Nah, setelah Malaysia, kita terbang kemana lagi ya? Yuk simak ya. Yang ketiga, ada Brunei Darussalam. Negara yang terletak di ujung pulau Kalimantan ini memiliki sumber daya alam juga loh, yaitu pada sektor pertambangan yang memiliki minyak bumi dan gas alam. Tahukah kamu, Brunei mampu memproduksi 180.000 barel minyak setiap harinya loh, hingga dibangun monumen Billion Barrel di pantai Seria untuk memperingati jumlah 1 miliar ton minyak yang telah diproduksi negara ini. Tidak hanya sektor pertambangan saja yang menghasilkan, dari sektor pertanian pun Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam berupa kelapa sawit, dan karet. Nah, tadi sudah membahas 3 negara, lalu kita terbang kemana lagi ya? Masih disimak ya teman-teman. Yang keempat ada Singapura. Singapura merupakan negara yang terkecil di ASEAN dengan luas negara sekitar 720 km persegi atau kira-kira seluas kota Jakarta, menjadikan Singapura tidak memiliki sumber daya alam seperti negara-negara lainnya. Namun, dengan kondisi geografis negara yang strategis yaitu di selatan Semenanjung Malaka, menjadikan negara ini menjadi maju karena pelayaran internasionalnya. Selanjutnya ada negara Kamboja. Tahukah kamu, bendera negara Kamboja merupakan satu-satunya bendera di dunia yang ada gambar gedungnya. Kenapa coba? Yaitu bentuk bangunan angkut
skor. Kamboja memiliki sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangganya, yaitu pada bidang pertanian yang memiliki karet, beras, kayu, hingga ubi-ubian. Sektor pertambangan negara Kamboja ini pun cukup banyak, yaitu memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata, yaitu berupa safir dan rubi. Setelah membahas 5 negara, kita terbang kemana lagi ya? Nah, kita terbang ke Laos nih teman-teman. Walau negara ini tidak memiliki laut, namun punya sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan dengan sangat baik. Negara ini merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang memberikan listrik secara gratis. Pasokan listrik yang amat sangat besar ini berasal dari pendaman danau besar di Luang Prabang atau di negara Laos. Tidak hanya memiliki listrik yang banyak, negara Laos juga menghasilkan kayu jati dan cendana. Wah, sungguh luar biasa ya. Setelah dari negara Laos, kita terbang kemana lagi ya? Nah, kita terbang ke negara Myanmar. Negara Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambangnya. Itu berupa tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Tidak hanya pertambangan, sektor pertanian Myanmar juga banyak, antara lain beras, kacang-kacangan, dan karet. Nah, setelah dari Myanmar, kita lanjut ke negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang dekat dengan Samudra Pasifik. Tahukah kamu, Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian berupa padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, dan abaca atau serat Manila seperti yang digambar. Tidak hanya sumber daya pertanian saja, Filipina juga mempunyai sumber daya pertambangan juga loh, meliputi tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Sungguh luar biasa ya negara-negara ASEAN. Kita lanjut ya. Setelah Filipina, kita terbang kemana lagi teman-teman? Oh, kita langsung terbang ke negara Thailand. Thailand merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang terkenal dengan keindahan pantainya. Namun, tahukah kamu, selain punya pantai yang indah, Thailand juga terkenal dengan hasil pertaniannya loh. Negara Thailand mampu menghasilkan pertanian berupa beras, jagung, tebu, ubi-ubian, karet, cengkeh, kayu jati, hingga kayu besi. Tidak hanya itu, Thailand juga punya pertambangan timah dan tembaga minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Lanjut, setelah Thailand ada negara Vietnam. Vietnam merupakan negara unik yang memiliki bentuk seperti huruf S. Selain bentuk negaranya yang unik, Vietnam memiliki sumber daya alam yang menjadi ikon, yaitu Teluk Halong. Teluk Halong ini merupakan 7 dari keajaiban dunia menurut versi New 7 Wonders Foundation di bidang pertanian. Vietnam punya sumber daya yang berupa beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Hampir sama dengan negara-negara tetangga di bidang pertambangan, Vietnam juga menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Nah, sudah 10 negara ASEAN yang sudah kita ketahui. Selanjutnya, di akhir ada proyek untuk teman-teman kerjakan. Proyeknya yaitu, silakan teman-teman mencari persamaan dan perbedaan potensi ekonomi antar dua negara di ASEAN. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Pastikan dipelajari kembali di rumah ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.